Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Setelah kelahiran anak keduanya, seorang pria memutuskan untuk melakukan tes DNA pada anak pertamanya tanpa sepengetahuan istrinya. Dikutip dari indonesiatoday.co.id, ketika anak laki-lakinya lahir, dia memiliki sedikit keraguan tentang ayah anak laki-laki itu karena kulitnya yang lebih gelap. Tetapi 2 tahun kemudian dia mengkonfirmasi kecurigaannya dengan melakukan tes paternitas setelah melihat putrinya yang baru lahir. Pengguna internet marah pada seorang ayah berusia 29 tahun setelah dia mengaku melakukan tes paternitas pada putranya karena perbedaan yang terlihat dalam penampilan mereka. Sementara genetika adalah dasar dari sebuah keluarga. Dalam kasus pengguna Reddit Traura Biological Kit, mereka telah mendatangkan malapetaka. Pengguna online mengecamnya setelah dia menjelaskan alasan yang membuatnya diam-diam melakukan tes DNA putranya tanpa sepengetahuan istrinya. Tokoh cerita ini adalah seorang pria kulit putih yang istrinya berkulit hitam. Dalam 1 tahun pertemuan, pasangan ini menikah setelah wanita berusia 30 tahun itu hamil. Pasangan itu bahagia, tetapi masalah muncul setelah pria itu melihat bayi mereka yang baru lahir tampak berbeda. Awalnya dia menerima bayi itu sebagai miliknya. Tetapi setiap hari berlalu, dia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa kulit si kecil lebih gelap dari ibunya. Sementara pikirannya sudah bingung, teman-teman dan keluarganya memicu kecurigaan dengan menanyakan apakah dia yakin bayi itu adalah miliknya. Tetapi dia memutuskan untuk mengesampingkan keraguannya dan mempercayai istrinya. Namun itu semua berubah setelah kelahiran putrinya. Pasangan itu menyambut putri mereka 2 tahun kemudian dan kali ini dia yakin gadis itu adalah miliknya. Karena dia adalah replika kecilnya yang bermata biru. Keluarga dengan cepat menjalin hubungan yang kuat dengan gadis itu karena dia jelas putrinya. Tetapi kegembiraan itu merusak hubungan ayah dengan putra sulungnya. Seiring waktu dia menjadi jauh dari bocah itu, yakin bahwa dia bukan miliknya. Meskipun dia berusaha, dia berjuang untuk memperlakukan kedua anaknya secara setara. Siang dan malam dia dihantui dalam kaitannya dengan putranya. Dia membenci istrinya karena curiga bahwa dia telah berselingkuh dan dia tidak punya niat untuk merawat anak orang lain. Saat keraguan mulai berkumpul dalam dirinya, dia tidak bisa lagi bertarung dalam diam. Jadi dia diam-diam melakukan tes paternitas. Ketika hasilnya sudah siap, pria itu menyadari bahwa genetika bisa jadi sangat misterius. Tes membuktikan bahwa anak itu adalah miliknya. Dia lega dan tiba-tiba merasa terhubung dengan istri dan anaknya. Namun secara dramatis dia menjatuhkan kapak setelah mengakui kebenaran kepada istrinya. Saat mendiskusikan bayi ketiga mereka, dia mengaku telah melakukan tes paternitas pada putranya. Dia pikir istrinya akan mengerti maksudnya mengingat betapa berbedanya tampang putranya. Tetapi pemberitahuan itu membuat kemarahan istrinya. Istrinya bertanya apakah dia pernah meragukan ayah putrinya? Dan ketika dia menyangkalnya, istrinya ketakutan dan mengatakan dia diskriminatif. Sang ayah tidak setuju. Dengan alasan bahwa dia tidak pernah mencurigai ayah putrinya karena dia terlihat lebih mirip. Tapi istrinya tidak terkesan. Dia mengutuknya karena meramas cinta yang dibutuhkan putranya. Istrinya kemudian memutuskan untuk pindah bersama anak-anaknya. Berpikir istrinya bereaksi berlebihan, pria itu beralih ke forum Aita, Reddit untuk mendapatkan lebih banyak pendapat.
Tidak mengherankan, penderitaan pria itu disambut dengan aliran komentar marah yang luar biasa dari netizen. Dengan dia dituduh menyamakan peran sebagai ayah dengan genetika. Komentator posting yang paling terkenal yang dikenal sebagai Metal Tiger 1974 memihak istrinya dan menjelaskan kerusakan yang disebabkan oleh kecurigaan sang ayah. Bukan hanya fakta bahwa Anda tidak mempercayai istri Anda, tetapi Anda juga membiarkan ketidaktahuan Anda mencegah Anda berhubungan dengan anak Anda. Anak Anda akan membutuhkan Anda, klaim pengguna tersebut. Setelah beberapa menunjukkan bahwa situasinya bisa berubah menjadi mimpi buruk bagi istrinya mengetahui dia menghindari putranya karena perbedaan warna. Yang lain seperti pengguna Reddit InSinger menambahkan, alih-alih memberinya kesempatan untuk membuktikan dirinya kepadamu, kamu menunggu sampai kamu bisa menghadapinya dengan kebenaran. Itu solusi yang pengecut. Bahkan hampir 2 minggu setelah kejadian itu, pria itu mengatakan istrinya tidak menunjukkan tanda-tanda akan tenang. Dia sangat marah padaku karena aku tidak percaya padanya dan di matanya aku menyangkal anakku karena dia gelap, jelasnya. Dia mengaku tak ingin kehilangan keluarganya. Saya masih merawatnya. Saya tidak mengerti mengapa hal seperti ini akan merusak pernikahan saya, tutupnya. Pertanyaan untuk difikirkan. Apa yang akan Anda lakukan jika pasangan Anda melakukan tes paternitas rahasia pada anak Anda? Ketika pria itu mengaku kepada istrinya bahwa dia telah melakukan tes paternitas pada putranya, dia sangat marah dan tidak bisa memaafkannya karena mencurigai dia dan anaknya. Dia memutuskan untuk pindah bersama anak-anaknya karena waktu itu berdampak besar pada pernikahan mereka. Bagaimana reaksi Anda jika Anda mengetahui bahwa pasangan Anda melakukan tes DNA anak-anak di belakang Anda? Berdasarkan perbedaan yang Anda perhatikan pada warna kulit anak, apakah Anda akan mempertimbangkan tes paternitas seperti yang dilakukan pria dalam cerita tersebut? Pria itu memiliki keraguan tentang ayah putranya hanya karena warna kulitnya. Banyak yang mengutuk tindakannya dan bahkan istrinya menuduhnya melakukan diskriminasi. Jika Anda adalah sang ayah, apakah Anda juga ragu jika warna kulit anak Anda lebih gelap dari warna kulit Anda atau pasangan Anda? Apakah Anda akan melakukan tes paternitas juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.